Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah, NIM 2401040444. Saya akan menjawab soal final dari fikih munakahat. Yang satu, kasus sikat dan hakam. Jawaban dari saya, menurut fikih munakahat, Rizky tidak sebaiknya langsung menceraikan istrinya tanpa lebih dulu menempuh jalan islah, yaitu perdamaian, melalui hakam dari kedua belah pihak. Dalam kasus sikat, perselisihan suami istri yang berat dan terus menerus, hakamain berfungsi sebagai juru damai untuk mencari akar masalah, menasihati dan mengupayakan perdamaian. Fungsi hakamain itu menegahi konflik suami istri, mencari penyebab pertengkaran, memberi solusi agar rumah tangga bisa dipertahankan. Jika tidak bisa damai, membantu memberi pertimbangan untuk perpisahan yang baik. Yang kedua, ucapan kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Jawaban dari saya, ucapan tersebut termasuk lafaz kinayah, bukan sarih. Sebab kalimat itu tidak secara tegas menyebut kata talak atau cerai, tetapi hanya mengandung kemungkinan makna perceraian. Hukum talaknya, jika saat mengucapkan itu suami berniat menceraikan, maka talak jatuh. Yang kedua, jika tidak ada niat talak, maka talak tidak jatuh. Yang ketiga, kasus punggungmu seperti punggung ibuku. Jawabannya, ucapan itu dalam fikih disebut zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya seperti ibu kandungnya. Akibat hukumnya, suami tidak boleh berhubungan suami istri sebelum membayar kafarat zihar. Urutan kafarat zihar yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu, puasalah 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, talak raj'i dan rujuk saat iddah. Kalau perceraian itu termasuk talak raj'i, maka mantan suami boleh rujuk selama masa iddah dan tidak perlu akad nikah baru. Rujuk bisa dilakukan secara sepihak oleh suami selama masih dalam masa iddah. Kewajiban mantan suami selama iddah yaitu memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, memperlakukan mantan istri dengan baik, tidak mengusir istri dari rumah selama masa iddah kecuali ada alasan syar'inya. Yang kelima, iddah bagi wanita karir. Dalam fikih, wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Iddah berarti menahan diri dari berhias berlebihan, menjaga sikap, berkabung dan tidak menikah selama masa itu. Namun dalam konteks modern, wanita karir seperti dokter boleh keluar rumah jika ada kebutuhan penting atau darurat. Misalnya bekerja untuk menyelamatkan pasien. Batasan kelonggaran ihdad: 1. Keluar rumah karena kebutuhan penting. 2. Tetap menjaga adab ihdad seperti tidak berhias berlebihan, keluar sepenuhnya bukan untuk hal yang tidak mendesak. Yang terakhir, soal nomor 6, haddah setelah ibu menikah lagi. Dalam fikih munakahat, pernikahan baru ibu tidak selalu otomatis menggugurkan hak hadnah. Yang paling penting adalah kemaslahatan anak. Yang harus dinilai adalah siapa yang lebih mampu merawat anak, siapa yang bisa memberi kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. Apakah ibu itu tetap bisa mengurus anak baik setelah menikahi lagi? Yang keempat, apakah lingkungan baru aman dan baik bagi anak?
Hak asuh tidak otomatis hilang hanya karena ibu menikah lagi. Yang menjadi ukuran utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Demikian jawaban saya atas soal final fikih mundakahat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.